Jemaat Philadelphia yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan bersama dengan siapapun juga yang ikut dalam ibadah kami, mari kita memasuki ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Yang akan membimbing dalam ibadah kita terambil dari Matius 5 ayat 37. Jika iya, hendaknya kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Mari kita sambut dengan satu pujian. Kita yakini Allah hadir di tempat kita saat ini. Kidung Jemaat 17 bait 1, 6, dan 7 kita pujikan bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kekurangan kita di hadapan-Nya, kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, mengakui akan segala kekurangan dan dosa kami, di mana Tuhan memanggil kami untuk terus menyatakan kebenaran, tetapi justru sebaliknya seringkali yang kami lakukan adalah hal-hal yang tidak benar. Ampuni ya Tuhan, apapun itu bentuknya, baik dalam angan kami, pikiran kami, demikian juga tutur kata dan tingkah laku kami. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa kita secara bersama-sama hendak kita nyatakan melalui Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2, mampirlah dengar doaku. Setiap kita yang mau mengakui dosa di hadapan Tuhan, Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita, sebagaimana dinyatakan di dalam Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bersama-sama untuk menanggapi melalui Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2, karena kasih-Nya padaku. Yesus
Mari kita bersama mempersiapkan hati pikiran kita menerima kesaksian kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah surgawi, Allah yang memelihara hidup dan kehidupan kami, baik jasmani maupun rohani kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan hendak menyapa kami melalui kesaksian kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus yang menguasai setiap hati pikiran kami, sehingga apa yang kami terima akan menjadi bekal dalam kami menjalani hidup pemberian Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini bacaan yang akan kita renungkan bersama-sama terambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat 43 sampai dengan ayat 51. Yohanes pertama atau Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya dan lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau telah melihat aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian bacaan Injil kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Semoga kita tetap sehat meski pandemi COVID masih harus terus kita hadapi, tetapi saya percaya kita semuanya terus menjaga kesehatan. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengambil satu tema terkait dengan kebenaran. Dipanggil berkata tentang kebenaran. Ada sebuah ungkapan yang menyatakan
bahwa kebenaran itu tidak hadir untuk mendukung zona nyaman. Kebenaran hadir untuk menghancurkan zona nyaman. Nah, apa maksud kalimat ini? Apa artinya ketika dikatakan kebenaran itu hadir untuk menghancurkan zona nyaman? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur melihat hidup dan kehidupan kita, dimanapun tempatnya, ketika ada orang berbicara tentang kebenaran, tidak selalu apa yang dikatakan itu diterima oleh orang lain. Tidak sedikit orang yang kemudian menolak kebenaran yang sebenar-benarnya itu adalah kebenaran. Bahkan ketika itu disampaikan dan banyak orang menolak, penolakan itu juga bisa berujung pada sebuah tindakan. Menyingkirkan, menganggap orang itu tidak ada, atau bahkan meneror. Nah, itu banyak sekali terjadi dalam kehidupan kita. Satu contoh, dalam lingkup pekerjaan yang sangat sederhana saja. Nah, ketika dalam lingkup pekerjaan itu ada sesuatu yang dinyatakan terkait dengan kebenaran, entah itu misalnya terkait dengan keuangan misalnya. Lalu ada orang yang jujur dan dinyatakan tidak semua orang bisa menerima. Apalagi kalau di tengah pekerjaan itu banyak sekali orang yang tidak jujur. Maka orang yang jujur, yang menyatakan kebenaran apa adanya, itu dianggap sebagai orang yang akan menghalang-halangi orang lain yang mengatakan atau berbuat tidak jujur. Contoh yang sangat konkret. Ketika seseorang kemudian diberikan kepercayaan untuk membelanjakan uang untuk kepentingan lembaga misalnya. Lalu biasanya ketika pembelanjaan itu banyak pasti akan diberikan diskon. Nah, kadangkala ada satu pertanyaan dari orang yang kita belanja kepada orang itu akan mengatakan kwitansinya atau notanya ditulis berapa. Nah, bagi orang yang ingin menyatakan kebenaran ya ditulis sesuai dengan diskon. Dia membayar berapa itu yang harus ditulis. Tetapi tidak semua orang suka dengan apa yang dilakukan oleh orang yang jujur tadi. Sehingga dicibir orang itu, disingkirkan orang itu, dan bahkan bagaimana coba dijatuhkan. Artinya apa? Artinya ternyata kebenaran itu hadir untuk menghancurkan zona nyaman. Orang sudah terbiasa dengan ya begini sudah nyaman-nyaman saja. Atau dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, bantuan-bantuan sekarang harus langsung masuk rekening ke rekeningnya masyarakat misalnya. Itu juga cara-cara untuk menyatakan sebuah kebenaran supaya itu tidak terpotong, terpangkas. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itu artinya sekali lagi saya ingin katakan kebenaran hadir untuk menghancurkan zona nyaman. Kalau kita mau kembali mengingat apa yang menjadi khotbah atau yang saya khotbahkan di minggu lalu, kita belajar tentang pembaptisan Yesus. Dan ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, bukti bahwa Yesus sudah siap untuk berkarya dalam karya penyelamatan. Dan ketika dia sudah selesai dibaptis dan siap untuk berkarya, maka Yesus kemudian memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dan ketika dia
ke Galilea, kemudian dia memanggil seorang yang bernama Filipus untuk menjadi pengikutnya. Ada satu hal yang menarik untuk kita lihat. Yesus secara langsung berkata kepada Filipus, "Ikutlah aku." Jadi Filipus dipanggil secara langsung oleh Yesus, tidak melalui oleh cerita dari orang lain atau saudaranya, entah itu Petrus, entah itu Andreas. Tidak, tapi langsung. Dan tentu apa yang dialami oleh Filipus ini membuat Filipus hatinya kalau mungkin berbunga-bunga ya, senang sekali. Siapa sih yang tidak senang dipanggil oleh sosok yang betul-betul memiliki hal yang luar biasa di dalam dirinya. Nah, karena senang, karena bersukacita, maka Filipus luapan sukacitanya itu diungkapkan melalui cerita yang disampaikan kepada Nathanael. Dan ketika Filipus menyampaikan cerita kepada Nathanael, itu adalah sebuah kebenaran bahwa yang ditunggu-tunggu Sang Mesias sudah hadir, sebagaimana yang dikatakan oleh nabi-nabi dan Taurat Musa. Dia adalah Yesus, dan anak Yusuf dari Nazaret. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Nathanael mendengar bahwa Mesias yang ditunggu itu sudah hadir, tentu itu menjadi sebuah sukacita juga. Tetapi ketika kemudian di akhir kalimat dia mendengar bahwa yang hadir itu adalah Yesus anak Yusuf dari Nazaret, ada sebuah tanda tanya besar. Ada keraguan-raguan di dalam diri Nathanael. Itu sebabnya dia bertanya, mungkinkah orang yang ditunggu itu berasal dari Nazaret? Di dalam ayat 46 dikatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Itu berarti Nathanael sudah punya paradigma berpikir bahwa Nazaret itu adalah sebuah kota yang tidak baik. Sehingga ketika mendengar, loh, sesuatu yang baik, Mesias yang baik, kok berasal dari Nazaret? Mungkinkah itu terjadi? Ada sebuah keraguan mendengar apa yang disampaikan oleh Filipus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, meski Filipus sudah menyampaikan itu dengan yang sebenar-benarnya, dan kemudian Nathanael meragukan itu, karena Nazaret itu adalah kota yang kecil dan penduduknya pun hanya 500. Nazaret itu adalah kota yang terletak di Galilea dan merupakan wilayah bangsa-bangsa lain. Enggak mungkinlah dalam pemikiran Nathanael seperti itu. Mungkinkah Mesias datang dari tempat yang kecil dan merupakan wilayah dari bangsa-bangsa lain? Memang dalam kehidupan kita, seringkali kita mengukur sesuatu, melihat sesuatu dari hal yang nampak luar saja. Sehingga ketika itu sudah memenuhi pemikiran kita, ketika kebenaran itu dinyatakan, itu yang akan kemudian menghalangi kebenaran yang sesungguhnya itu diterima. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang kalau kita mau lihat keraguan-raguan Nathanael ini timbul karena ketidaktahuannya. Ia berpikir bahwa kasih karunia Mesias itu akan datang dari tempat yang bagus, tempat yang terkenal, tempat yang memiliki daerah yang sangat luas, itu dalam kacamata manusia. Tetapi keraguan Nathanael menjadi sirna ketika Filipus dengan gigih, ayo lihatlah dia.
ditolak atau diragukan oleh Nathanael, Filipus tidak berdiam diri. Filipus mengatakan, "Mari dan lihatlah," tetap dengan gigih untuk mengajak Nathanael bertemu dengan Yesus. Dan ketika Nathanael berjumpa dengan Yesus, Yesus langsung menyampaikan sebuah kalimat bahwa lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi titik balik Nathanael yang ragu-ragu kemudian menjadi pengikut Yesus. Mengapa? Karena, ternyata sosok yang datang dari Nazaret itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Bahkan apa yang dikatakan persis sama dengan apa yang ada di dalam dirinya. Itu sebabnya Nathanael kemudian percaya dan menjadi pengikut Yesus. Bahkan Yesus menyampaikan sebelum Filipus mengajak Nathanael untuk berjumpa dengan Yesus, Nathanael ada di bawah pohon ara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebenaran yang disampaikan oleh Filipus kepada Nathanael itu merupakan kebenaran yang sesungguhnya. Dan ternyata ketika Filipus menyampaikan hal yang sesungguhnya, tidak langsung Nathanael bisa menerimanya. Namun demikian Filipus tidak kemudian putus asa, tetapi dia tetap gigih, bahkan mengajak untuk berjumpa dengan Yesus. Kebenaran yang disampaikan Filipus kepada Nathanael itu juga merupakan panggilan yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Orang mau menerima atau menolak kebenaran yang kita sampaikan itu bukan masalah kita. Tugas panggilan kita menyampaikan kebenaran itu. Meski dalam menyampaikan kebenaran itu kadangkala ada sesuatu yang menyakitkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus belajar dari Filipus terus untuk berjuang menyampaikannya. Bagaimana kita menyampaikan kebenaran? Ya, tentu saja kebenaran menurut ajaran Yesus, ya melalui tindakan tingkah laku kita. Perkara kebenaran yang kita sampaikan melalui tindakan kita, melalui tutur kata kita, melalui sikap kita tidak diterima oleh orang lain, itu bukan masalah kita. Yang paling penting adalah kita dipanggil untuk berkata tentang kebenaran kepada siapapun juga, melalui tindakan kita, melalui tutur kata kita. Dengan demikian, orang akan semakin dapat mengenal siapa yang kita percayai. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya.
Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita satukan hati untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami, pada pagi hari ini kami bersepakat untuk membawa segala pergumulan hidup kami terkait dengan kehidupan kami secara global yang masih harus menghadapi pandemi COVID, dan semakin hari semakin meningkat kasus positif di Indonesia ini, khusus di kota Yogyakarta pun seperti itu. Bahkan pada saat ini kami masih berada dalam situasi PPKM di mana kegiatan masyarakat dibatasi. Kiranya Tuhan juga memampukan seluruh masyarakat dan juga pemerintah untuk bersatu padu menghadapi pandemi ini dan terus untuk berjuang memutus mata rantai penyebaran COVID, dan mampukan kami melalui pembatasan kegiatan masyarakat. Kami pun juga tetap bijak dalam melewati hari-hari yang harus kami lalui. Kami berdoa untuk pemerintah, Tuhan mampukan mereka dalam melaksanakan tugas panggilan mereka, walaupun itu tidak mudah, tetapi kami percaya Tuhan akan menolong. Dan saat ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, mampukan gereja-gereja menyikapi segala sesuatunya dengan baik, dan mampukan gereja-gereja juga berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Kami berdoa untuk setiap keluarga kami di Jemaat Philadelphia, pergumulan apapun terkait dengan pendidikan anak, terkait dengan ekonomi, terkait dengan relasi atau sosial, hubungan sosial, kiranya Tuhan terus menolong kami supaya meski tidak bisa bertemu seperti dulu, tetapi kami tetap saling mendukung satu dengan yang lain. Terlebih saudara-saudara kami yang berbeban dengan sakit yang dialaminya dan harus berjuang secara rutin kontrol ke rumah sakit, bahkan mengkonsumsi obat-obatan ataupun hal-hal lain yang harus dilakukannya terkait pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan berkenan untuk terus menguatkan, bahkan menyembuhkan saudara-saudara kami, Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, Bapak Suratijo, Bapak Widiatmojo, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Francisca Sri Wahyuni, Bapak Pendeta Indriat Moko, Ibu Irma Sari Kaban, Ibu Sadremi, Ibu Painah Teguh, Ibu Wartini. Demikian juga kami berdoa bagi seluruh Jemaat Philadelphia. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada setiap kami, mulai dari anak-anak sampai yang adiuswo. Dan biarlah sukacita terus mengalir atas hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa untuk anak kami, Febrianto Nugroho, berkat-Mu senantiasa Tuhan curahkan, terlebih kepada keluarga yang harus mendampingi
anak kami tersebut kekuatan, kesabaran, dan juga penyerahan diri kepada Tuhan, agar segala sesuatunya dapat dilewatinya bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memampukan Febri untuk dapat melewati hari-harinya dengan sukacita. Anak-anak kami yang sudah mulai masuk dalam sekolah melalui daring, Tuhan memberkati mereka dan memampukan mereka, sehingga pada saatnya nanti anak-anak kami pun dapat menyelesaikan studinya dengan baik walaupun tidak bisa bertatap muka. Pergumulan kami lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kiranya Tuhan menolong kami supaya melalui pergumulan yang ada, iman kami semakin dikuatkan. Inilah syafaat kami kepadamu Tuhan, kesempurnaan atas doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Persembahan syukur, ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 450 bait 1, hidup kita yang benar.
Mari kita aturkan persembahan kita dalam doa. Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan, sehingga sampai hari ini kami masih bisa melaksanakan ibadah minggu. Tuhan, karena berkat yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing, maka pada saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan berupa uang sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan sucikan supaya berkenan di hadapan Tuhan. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam kami mengumpulkan persembahan ini, kami mohon Tuhan berkenan mengampuni. Berkati persembahan ini agar dapat menjadi berkat buat jemaat Philadelphia. Demikian permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Filipus yang terus menyampaikan berita tentang kebenaran kepada Nathanael, walau awalnya diragukan, tetapi dengan kekuatan, dengan keteguhan hati, Tuhan menolongnya. Mari kita nyatakan hal itu di tengah kehidupan kita bersama. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 4. Kita harus membawa berita. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Lanjutkan hidup dan terus berkarya bagi Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya. Amin.
kidung pujian yang akan mengiringi kita mengakhiri ibadah kita diambil dari PKJ 180. Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringi